Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Balik lagi sama gua Ian Febrian ya dari Press. Dan mungkin di sini gua bakal mereview ulang nih terkait mata kuliah SMDB yaitu membahas mengenai MySQL SQL. Jadi mungkin gue langsung masuk aja ya ke pembahasannya. Jadi SQL itu apa sih? Nah, SQL ini adalah bahasa standar atau bahasa-bahasa yang komputer pahami untuk menyimpan, memanipulasi, dan juga mengambil data dalam basis data. Dan di sini juga ada beberapa nih yang bisa kita gunakan untuk SQL. Ada MySQL, ada SQL Server, eh, Microsoft Access, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa digunakan untuk menggunakan bahasa standar dari SQL itu sendiri. Nah, ini salah satu contohnya. Select bintang form customer. Dan ada juga latihan soalnya teman-teman. Jadi soalnya pernyataan SQL mana yang digunakan untuk memilih semua rekaman. Jadi itu untuk menselect dari tabel atau database yang kita punya teman-teman. Kita masukkan datanya, lalu kita select, pilih kira-kira tabel apa yang akan kita pilih. Dan di sini pilih tabel customer. Jadi kita pilih select bintang dari pelanggan form customer itu. Wow, benar. Next. Nah, oke. Di sini juga ada beberapa pengantar, teman-teman. Nah, jadi SQL ini adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses dan juga memanipulasi data. Dan SQL ini struktur query language yang mana ini bisa kita bilang menjadi uh, relasional lah, bisa bisa menghubungkan antara data satu dengan data lainnya, tabel satu dengan tabel lainnya. Nah, ini bisa menggunakan SQL teman-teman, dan ini juga memungkinkan kita untuk mengakses dan memanipulasi data yang sudah tadi disebutkan di beranda. Lalu untuk SQL ini menjadi juga standar American National Standard Institute atau ANSI pada tahun 1986, dan juga International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1987. Dan kita bisa melakukan beberapa hal dari SQL seperti menjalankan query terhadap database, mengambil data dari database, lalu memasukkan catatan-catatan ke dalam database, memperbarui catatan dalam database, bisa juga menghapus rekaman dan lain sebagainya, membuat database baru, membuat tabel baru dalam database. Nah, itu nanti ada bahasa-bahasanya sendiri, teman-teman. Nah, SQL ini menjadi standar, tapi ada tetapinya, meskipun menjadi standar ANSI atau ISO yang tadi American National, ya pokoknya itu ya, American National Standard Institute. eh, tapi juga ada beberapa versi bahasa SQL, teman-teman. Nah, supaya sesuai dengan standar ANSI semuanya tentunya mendukung setidaknya perintah utama seperti select, update, delete, insert, where. Nah, ini menjadi satu bahasa gitu teman-teman, kurang lebih. Nah, kita juga bisa menggunakan SQL di beberapa situs web, bisa untuk program database seperti RDBMS, Relational Database Management System yang udah kita pelajari kemarin, misalnya seperti Microsoft Access, SQL Server, MySQL. Nah, itu kita bisa terapkan teman-teman. Lalu untuk menggunakan bahasa skripsi isi server seperti PHP atau ASP juga bisa untuk menggunakan SQL untuk mendapatkan data yang emang kita inginkan gitu teman-teman, untuk mencari data yang kita butuhkan bisa menggunakan SQL juga, menggunakan HTML atau
CSS juga untuk memberi gaya pada halaman ya, untuk supaya lebih menarik halamannya bisa juga. Nah, ada juga nih RDBMS atau panjangan dari Relational Database Management System yang memang sudah kita pelajari kemarin. Nah, RDBMS ini adalah dasar kita untuk SQL dan untuk semua sistem basis database, teman-teman. Seperti MS SQL Server, IBM DB, Dua, Oracle, MySQL, Microsoft Access, dan lain sebagainya. Dan data dalam RDBMS ini tentunya disimpan dalam objek basis data yang disebut tabel, dan tabel ini adalah kumpulan dari entry data dan terkait dari yang terdiri dari kolom dan juga baris. Nah, ini misal contohnya nih, select bintang. Select ini kita pilih pilih bintang. Semua yang ada di dalam database form dari customer gitu kurang lebih teman-teman. Oke, next. Nih ada juga pernyataan SQL. Nah, sebagian besar tindakan tindakan yang kita perlu lakukan pada database ini bisa dengan pernyataan SQL. Jadi pernyataan SQL ini terdiri dari kata kunci yang bisa kita pahami dengan mudah, dan juga pernyataan SQL ini bisa mengembalikan semua rekaman dari tabel bernama contohnya di sini customer, teman-teman. Jadi pilih semua rekaman dari tabel pelanggan. Nah, bisa kita pilih select bintang from customer. Nah, ini bisa kalau bisa kita klik bisa masuk ke tabelnya. Jadi terlihat nih select bintang from customer itu seperti apa. Nah, pilih bintang customer. Kita bisa jalankan. Nah, keluarlah semuanya nih dari tabel customer khususnya gitu. Oke, mungkin kita next aja ya. Nah, ini select SQL, jadi pakai bahasa Indonesia supaya lebih mudah untuk menjelaskannya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada pernyataan select SQL yang sudah kita sebutkan dari tadi nih, teman-teman. Jadi, pernyataan ini digunakan untuk memilih data dari database. Contoh, di sini mengembalikan data dari tabel customer. Select customer name, city, form, customer. Jadi kita menselect nih dua kategori dalam tabel customer, yaitu customer name dan juga city dari tabel customer seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita buka nanti yang keluar itu cuman customer name aja dan juga customer dan juga city. Nah, bisa dilihat nih. Nah, kalau misalnya kita jalankan SQL-nya, keluarlah nih. Ada customer name, ada juga city. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke next mungkin ya. Nah, juga di sini ada select distinct, teman-teman. Nah, select distinct ini digunakan untuk mengembalikan nilai yang berbeda. Jadi, misal kita pilih semua negara yang berbeda dari tabel pelanggan. Jadi, kalau misal kita bilang mah, pilih semua negara yang berbeda. Berarti uh, kita lihat beberapa negara yang berbeda itu seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat nih hasilnya, teman-teman. Dari select listing ini. Nah, di keluar aja nih, keluar semua nih negara-negaranya nih. Jadi ya kita misal pengen melihat ah, kategori. Jadi kan di dalam tabel itu ada beberapa kategori. Nah, di dalam kategori itu ada record, record yang berisi tentang di sini kalau misalnya dalam kasus ini recordnya itu adalah Argentina, Austria, Belgium dan lain sebagainya. Nah, ini untuk melihat lah, select listing tuh kayak melihat ada apa saja sih di dalam kategori itu, jadi recordnya itu seperti apa. Nah, mungkin next ya teman-teman, kurang lebih seperti itu sih. Nah, ini where yang menjadi salah satu kunci juga untuk
digunakan untuk menyaring rekaman. Ya, misal kita pengen cari country, mencari negara. Negara apa dulu nih? Misalnya nyari Meksiko. Meksiko bisa kita cari dengan cara ya kita select dulu semua dalam database-nya, lalu ketik bintang nih. Bintang ini untuk menandakan ya teman-teman, menandakan database-nya from customer, dari customer, di mana country-nya itu adalah Meksiko. Dipilih database from customer dari tabel customer. Nah, yang di mana negara yang kita pilih itu adalah Meksiko. Nanti keluarlah tuh nanti customer-customer record dari customer-customer yang dari negara Meksiko. Misal contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini select bintang from customer per country Meksiko. Bisa keluar jawabannya seperti aduh, nah ini. Nah, ini kan from Meksiko semua nih kan. Nah, iya seperti itu. Oke, next. Kita bisa juga lihat nih urutan order by atau urutan SQL berdasarkan apa gitu. Misal pengen ngelihat urutan berdasarkan price atau ya di sini contohnya beda nih teman-teman. Tadi kan kita contohnya itu adalah customer, customer, customer. Nah, sekarang kita ke produk. Jadi kata kunci dari order by ini digunakan untuk mengurutkan kumpulan hasil dalam urutan naik atau menurun, atau mungkin bisa kita bilang mah datanya ini dalam bentuk numerik, jadi bisa dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, select bintang from order by. Nah, select pilih dari produksi, pilih database-nya dari produk, dari tabel produk order by price gitu. Sini juga nih bisa kita lihat juga teman-teman. Data-datanya untuk produknya ada 77. Nah, ini nanti diurutkan nih dari price yang termurah sampai yang termahal. Nah, bisa kita lihat nih. Kan ini berurut kan dari 2,5, 4,5, 6 dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ada juga N. Nah, ini dalam where ini kita bisa mengkombinasikan teman-teman. Jadi di dalam where nanti kita bisa kombinasikan supaya nggak cuma satu aja gitu untuk uh, si kategori yang kita atau si record yang pengen kita cari. Misal salah satu contohnya nih dikombinasikan dengan where. Nih, operator AND digunakan untuk memfilter catatan berdasarkan lebih dari satu kondisi. Seperti jika kita pengen ngembaliin semua pelanggan dari Spanyol yang dimulai dengan huruf G. Jadi kita bisa kombinasi ini. Nih, misal contohnya select bintang. Oke, seperti biasa, pilih database dari customer yang di mana country-nya ini adalah Spain atau Spanyol, dan juga customernya like G% atau customernya ini uh, dengan dimulai dengan huruf G. Nah, muncullah nanti seperti ini. Coba kita buka ya hasilnya seperti apa. Nice. Keluarlah nih, cuman dua nih ternyata yang customer name-nya dengan huruf G. Ada Galer, iya, ada juga Godos. Nah, ya ini juga jadi dari Spain ya teman-teman. Nah, berarti kalau misalnya kita pengen cari nih satu dua kriteria, yang mana kita pengen cari customer dengan nama G, dimulai dengan huruf G, dan juga asalnya dari Spanyol. Nah, bisa kita kombinasiin dengan N ini teman-teman. Lalu untuk selanjutnya ada juga nih yang namanya OR. Nah, ini bisa juga dikombinasiin dari where. Nah,
Operator ini atau OR ini digunakan untuk memfilter catatan berdasarkan lebih dari satu kondisi. Seperti jika kita pengen ngembaliin semua pelanggannya dari Jerman, tetapi juga dari Spanyol. Jadi ada dua nih, kita pengen ngeliat si pelanggan yang dari Jerman dan juga dari Spanyol. Nah, itu kita bisa pakai OR, teman-teman. Nah, ini yang membedakan antara OR dan juga N ini. Kalau OR itu cuman menampilkan rekaman, recordnya itu jika salah satu kondisinya benar. Jadi, kalau misal kondisinya salah satu benar, nah itu bisa pakai OR. Tetapi kalau untuk N, ini keduanya harus benar. Seperti itu. Misal contohnya, kita coba ya. Kan. Nah, ini kan keluar nih yang dari Jerman dan juga Spain nih. Nah, ternyata ada banyak. Jadi si SQL-nya ini kenapa nggak bisa eh munculin? Kalau di sebelumnya kan N itu dengan kategori yang berbeda. Nah, kalau OR ini bisa dengan kategori yang sama. Kenapa? Karena kalau misal N dengan kategori yang sama, otomatis keduanya nggak bisa bersamaan gitu, saling bertubrukan. Kecuali memang ada yang datanya itu customer itu berasal dari negara satu dengan negara yang lain, punya dua, ibaratnya tuh dua apa ya? Dua kenegaraan gitu, warga negaraan. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau misal kasusnya seperti ini, karena setiap customernya cuma ada satu warga negaraan aja, jadi bisa juga nih dikombinasi. Untuk N itu nggak bisa dikombinasi, nggak bisa eh, dipakai untuk kategori yang sama. Maksudnya dikombinasikan dengan kategori yang sama. Kalau ini kan bisa nih, country Jerman, country Spain. Jadi salah satu aja nih yang salah satu kalau misal salah satu ini berasal dari Jerman atau salah satu ini berasal dari Spain, nah itu bisa. Ya kurang lebih gitulah teman-teman. Simple sih untuk bahasanya itu sendiri. Select seperti biasa, pilih database-nya from customer, where country yang berasal dari Jerman atau dari Spain. Seperti biasa kan kita udah belajar itu juga, udah belajar silogisme, sudah belajar MBL, harusnya paham lah mengenai ini. Nah, oke, untuk selanjutnya ada juga note ya teman-teman. Oh, masih banyak ya. Oke, nanti mungkin kita sampai min and max aja kali ya. Atau sampai ini ya. Ah, mungkin sedikit lagi. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, ada juga nih operator ini, operator not atau bahasa not lah. Kalau bahasa not lah, pokoknya yang tidak. Nah, kalau ini tuh yang tidak intinya tuh ya teman-teman. Jadi kita pengen nyari pelanggan yang bukan dari Spanyol. Nah, caranya gimana? Dengan cara seperti biasa, pilih database-nya from mana, customer, where-nya, where dikombinasikan dengan not, ya where not yang di mana bukan berasal dari Spain. Nah, ini nanti kalau misalnya kita lihat dari tabelnya itu sendiri akan muncul seperti ini teman-teman. Nggak ada nih yang dari Spanyol. Nah, ini kan Jerman, Meksiko, nah, nggak ada. Ternyata ada 86 nih yang nggak ada dari Spanyol. Kalau misalnya kita gabungkan agregasi semua. Nah, ada juga ini insert into. Jadi, kalau untuk insert into digunakan untuk menyisipkan atau menambah lah. Bahasa simpelnya menambah database database yang ada, record yang ada. Nah, gimana caranya? Nah, dengan dua cara, teman-teman, tentukan nama dan nilai yang akan kita masukkan, yaitu insert into table name. Table name-nya ini apa nih? Customer misal. Table name, kolom satu, kolom 2, kolom 3, beserta values-nya tentunya. Nah, jika kita pengen nambahin nilai untuk semua kolom tabel, kita nggak perlu menentukan nama kolom dalam query SQL-nya, tapi
pastikan urutan nilainya ini sama. Jadi nanti bakal berurut teman-teman dengan urutan kolom dalam tabel. Nah, contohnya seperti ini. Misal contohnya di sini. Kita pengen nambahin di nomor 91 mungkin ya. Ini kan si kardinal nih. Nah, ada 92 berarti. Insert into. Nah, insert into kita sebutin tabelnya tabel apa dulu? Customer. Nah, sebutkanlah di dalam customer itu ada apa aja? Ada customer name, ada contact name, address, city, postal code, dan juga country. Nah, value yang nilai atau record yang akan kita masukkan apa aja? Ada cardinal dan juga jangan lupa pakai tanda kayak petik satu ya teman-teman. Itu untuk menunjukkan bahwa si datanya ini tipenya adalah eh apa ya? Apa namanya? Tipenya itu adalah pokoknya kata-kata lah ya. Pokoknya kayak semacam apa ya? Bukan string. Pokoknya itulah ya. Harusnya kalian ingat. Aduh, lupa gua. Mohon maaf ya teman-teman. Mungkin itu ya. Kalau untuk insert into, ada juga no value nih. Tanpa nilai kalau untuk no value. Jadi, jika kolom dalam tabel ini bersifat opsional, boleh ada, boleh enggak, kita bisa menyisipkan rekaman baru atau record baru, atau memperbarui rekaman tanpa menambahkan nilai ke kolom. Kemudian, kolom akan disimpan dalam nilai nol. Nah, jadi pokoknya kalau nilai nol ini kosong ya teman-teman. Dan untuk mengujinya, ini bisa menggunakan perbandingan seperti sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Kita harus menggunakan operator is null dan juga is not null sebagai gantinya. Nah, mungkin kita lihat ya teman-teman, langsung aja supaya lebih tergambar ya, langsung contohnya aja mungkin ya. Di sini misal select pokoknya untuk sintasisnya ini ada dua ya teman-teman, bisa is null atau is not null ya, tinggal tambahin not aja sih simpelnya. Nah, ini sebagai contohnya teman-teman. Di- ini contohnya, misal kita ingin menyantumkan semua pelanggan dengan nilai nol di kolom alamat. Jadi tinggal kita select nih, selectnya itu ada tiga ya teman-teman: customer name, contact name, dan juga address dari customer. Nah, ini bisa kita pilih sih sebenarnya. Yang di mana addressnya ini atau alamatnya ini kosong. Nah, bisa dilihat nanti pokoknya ada dua terus kosong gitu. Apakah benar? Ngeng. Which like oh oh oke, berarti kalau misal untuk yang ini mohon maaf ya, berarti ada kesalahan dari saya sendiri. Kita pengen masukin ketiga kategori tanpa ada data record satupun. Nah, ini namanya nol, teman-teman. Mohon maaf, teman-teman. Ya, agak lupa sih kemarin sedikit. Lalu, ada juga nih update. Nah, untuk update ini digunakan untuk mengubah catatan yang ada di dalam suatu tabel. Contohnya, di sini update. Tabel name-nya apa? Misal customer, set, kolom satu. Di dalam kolom satu kan ada tuh nanti value-nya. Kolom satu kita ubah value-nya jadi apa, kolom dua value-nya kita ubah jadi apa, dengan where tentunya, where condition. Dan untuk untuk where ini kita perlu berhati-hati teman-teman. Eh, Kalau soalnya kalau sekiranya kita ngilangin where dari klausa tersebut, maka semua data itu akan terperbarui katanya sih. Ya mungkin seperti itu teman-teman. Nah, nih misal contoh, kita pengen memperbarui pelanggan pertama, customer ID tentunya, sama dengan satu dengan kontak baru dan juga kota baru. Nih, kan sebelumnya di sini kontaknya itu namanya adalah Maria. Kita sekarang pengen ganti Alfred. Nah, caranya gimana sih? Nah, caranya ya kita
tulis aja teman-teman update, update customer, set. Nah, untuk setnya ini kira-kira kita pengen rubah apa nih? Misal kontak name. Nah, kontak name-nya kan tadi siapa ini tadi? Maria Endes. Nah, kita pengen ubah jadi si Alfred. Nah, Alfred. Alfred Skimit. Nah, itu bisa diubah ya teman-teman. Tinggal kita set kontak name. Jangan lupa pakai tanda petik satu. Dan juga city. City-nya itu adalah kota. Kota yang ingin kita ubahkan di sini. Mungkin dia dari customer-nya ini pindah teman-teman, yang membuat kita perlu merubahkan di bisnis kan kadang gitu ya, merubah kontaknya, kontak name-nya, karena mungkin berubah salesnya ke kota lain. Nah, bisa menggunakan si ini, siapa tadi, si update ini teman-teman. Nah, customer ID-nya dirubah menjadi satu, ya kurang lebih begitu ya. Mungkin kalau untuk pertemuan kali ini seperti itu dulu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.